warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, anak-anakku semuanya, kembali lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada materi ini, kita masih membahas tentang teks deskripsi, yaitu kompetensi dasar 3.2 menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Tujuannya yaitu kalian mampu mencermati struktur dari teks deskripsi. Ada 3 struktur tanggapan dalam teks deskripsi. Yang pertama identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga simpulan atau kesan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu identifikasi atau gambaran umum, yaitu berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang suatu objek. Contohnya pada teks rumah Tongkonan. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata songkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini berada di pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Toraja termasyhur oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini. Nah, anak-anak, ini termasuk identifikasi. Mengapa demikian? Karena terdapat nama objek yaitu rumah Tongkonan, lokasi yaitu di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, dan yang terakhir gambaran umum tentang rumah Tongkonan. Struktur yang kedua terdapat deskripsi bagian, yaitu berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat dan apa yang dirasakan. Ada 4 jenis pengembangan deskripsi bagian. Yang pertama berdasarkan ruang, yang kedua anggota bagian-bagian objek, yang ketiga proses sesuatu berlangsung, yang terakhir pemfokusan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang. Berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya, penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, bagian belakang, dan lain sebagainya. Perincian ruang juga dapat menyebut nama ruang-ruang dan ciri-cirinya. Yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek, yaitu berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Contohnya pantai digambarkan bawah lautnya, bibir pantainya, ombak dan pasirnya, kemudian pemandangan tumbuhan dan juga hewan di pantai. Yang ketiga, deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung, yaitu berisi perincian bagian awal, mulai meningkat, puncak atau inti, dan penutup. Misalnya, penulis mendeskripsikan awal pementasan, puncak adegan, mulai meluruh, dan penutup. Yang terakhir, deskripsi bagian berupa pemfokusan, yaitu berisi bagian yang paling disukai dan bagian yang dideskripsikan. Contohnya, bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Desain unik dengan cat cerah memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung. Contoh teks deskripsi bagian. Rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Rumah adat yang berjenis rumah panggung ini juga terbuat dari kayu yang kokoh, bukan kayu sembarang tentunya. Jenis kayu yang digunakan untuk membuat tongkonan kabarnya memiliki kualitas juara dan hanya ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan saja. Tanpa vernis dan pelitur, kayu rumah tongkonan tetap awet hingga ratusan tahun. Suku Toraja juga menghias atap tersebut dengan tanduk kerbau. Kerbau memang perlambang kebangsawanan suku Toraja. Atap rumah tongkonan melengkung menyerupai perahu, terdiri atas susunan bambu. Apakah kalian tahu mengapa teks ini disebut deskripsi bagian? Ya, karena teks ini memerinci bahan kayunya,
ukiran rumah, dan juga hiasan atap rumah tongkonan. Struktur yang terakhir yaitu simpulan atau kesan, berisi pendapat penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat tongkonan, warisan budaya yang perlu kita jaga. Mengapa teks ini disebut simpulan atau kesan? Karena teks ini berisi kesan umum dan sebagai penutup dari sebuah teks. Nah, itu tadi penjelasan dari materi menelaah struktur teks deskripsi. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.